Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Matematika Mudah Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang di bagian kedua, melanjutkan di bagian pertama mengenai sisi, rusuk, dan sudut. Kali ini kita akan membahas mengenai volume untuk volume kubus dan volume balok. Mari kita ikuti secara bersama-sama. Sebelum membahas mengenai volume, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai diagonal yang ada pada balok dan kubus. Karena pada prinsipnya balok dan kubus adalah sama, maka kita akan mengambil contoh pada balok saja. Yang kita bahas pertama kali adalah mengenai diagonal sisi. Apa sih itu diagonal sisi? Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu sisi yang sama. Untuk lebih mudah mempelajari mengenai diagonal sisi, kita akan mencoba untuk membelah balok tersebut menjadi 6 sisi. Seperti gambar berikut ini. Setelah dibelah, maka terlihat bahwa diagonal dari tiap sisi ada 2 buah garis. Ya, seperti kita lihat, sisi pertama 2 buah garis, sisi kedua 2 buah garis, diagonal sisi ketiga 2 buah garis, sisi keempat, sisi kelima, dan sisi keenam juga masing-masing 2 buah garis. Sehingga diagonal sisi pada sisi balok berjumlah 12. Itulah yang dimaksud dengan diagonal sisi, yaitu masing-masing titik sudutnya dihubungkan satu sama lainnya pada tiap-tiap sisinya. Kita beralih ke pembahasan berikutnya ya teman-teman, masih seputar diagonal. Kali ini kita membahas mengenai diagonal ruang pada balok. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan diagonal ruang? Diagonal ruang adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Mari kita ikuti contoh berikut ini. Untuk pertama kali kita menggunakan titik D dan F. Nah, jika titik D dan F ini kita coba hubungkan dengan suatu garis yang kita buat, maka garis yang menghubungkan titik D dan F ini disebut diagonal ruang. Karena titik D dan F saling berseberangan dalam ruang balok tersebut. Titik sudut yang berseberangan berikutnya yang akan kita hubungkan adalah titik A dan G. Jika kita tarik garis dari A sampai G, maka tercipta diagonal ruang. Dan berikutnya, titik B dan H. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa tebak. Ya, titik C dan E. Mudah bukan teman-teman? Jadi, sekarang kita bisa menentukan ya teman-teman, ada berapa banyaknya diagonal ruang balok? Yaitu ada 4 ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan pembahasan kita mengenai diagonal pada balok. Saat ini kita akan membicarakan mengenai bidang diagonal pada balok. Sebelumnya kita paham dulu yuk pengertian dari bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Pengertiannya panjang banget ya. Yuk kita langsung masuk contoh saja biar kita lebih mengerti. Mari kita perhatikan ya teman-teman. Bidang diagonal yang dimaksud dalam balok ini adalah berbentuk persegi panjang
yang akan membelah balok tersebut menjadi dua bagian. Contoh yang pertama adalah bidang BCHE. Seperti gambar berikut ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bahwa bidang BCHE adalah sebuah persegi panjang yang melintang di tengah-tengah balok tersebut, sehingga membagi balok tersebut menjadi dua bagian. Dan itulah yang disebut bidang diagonal pada balok. Berikutnya contoh yang kedua adalah bidang ADGF. Ya, kita lihat pada contoh berikut ini. Ya. Kemudian bidang berikutnya adalah bidang CDEF. Ya, terlihat ya teman-teman ya, membagi dua balok menjadi sama besar. Nah, yang terakhir adalah bidang ABGF. Ya, kita lihat ya, ABGF membagi juga balok menjadi bagian yang sama besar. Dan itulah yang disebut dengan bidang diagonal pada balok. Dan sekarang kita mengetahui bahwa banyaknya bidang diagonal pada balok ada 4 buah. Mudah bukan teman-teman? Kita lanjutkan pembahasannya ya teman-teman. Setelah tadi kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk diagonal pada balok, kali ini kita akan mempelajari mengenai volume atau isi pada balok. Namun sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan volume atau isi? Volume atau isi adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu bangun ruang. Yuk kita lihat contoh berikut di bawah ini. Kita lihat bangun tersebut adalah berupa balok yang disusun dari beberapa buah kubus. Setelah disusun rapi sehingga menghasilkan sebuah bangunan balok, kita ingin mengetahui berapa sih jumlah kubus yang diletakkan sehingga menjadi sebuah balok. Nah, kubus yang sudah terbentuk ini tentunya memiliki panjang, lebar, dan tinggi balok. Untuk menentukan volume atau isi balok, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Yuk kita tentukan berapa sih kubus satuan yang ada pada balok tersebut. Ya, kita tentukan ya berapa panjangnya. Kita hitung sama-sama. Panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kubus. Ya, panjangnya adalah 6 kubus. Bagaimana dengan lebarnya? Mari kita hitung bersama-sama. Lebarnya adalah 1, 2, 3, 4 kubus. Oke, berikutnya tinggi kubus. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4 kubus. Jadi, panjang kubus yaitu 6, lebar 4, tinggi 4 kubus. Kalau kita kalikan 6 kali 4 kali 4, berarti hasilnya adalah 96 kubus satuan. Berarti balok tersebut terdiri dari 96 kubus satuan. Itulah cara mengetahui berapa jumlah volume atau isi balok yang disusun dari kubus-kubus. Mudah bukan? Setelah kita mempelajari bagaimana mencari volume atau isi balok menggunakan kubus-kubus yang disusun, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana menentukan volume atau isi balok dengan menggunakan satuan ukuran panjang. Seperti berikut contoh di bawah ini. Balok di bawah ini memiliki panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Sehingga jika kita menggunakan rumus volume atau isi balok, maka rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga jika kita kalikan, panjangnya adalah 12, kemudian lebarnya adalah 5, dan tingginya adalah 8,
Maka jika kita kalikan ketiganya, maka didapatkan hasil 480 cm kubik. Jangan lupa kubiknya ya teman-teman. Mengapa harus pakai satuan kubik? Hal ini karena satuan kubik merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk dapat menyatakan isi ruang dari balok. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai volume kubus. Seperti kita ketahui bahwa kubus memiliki sisi-sisi yang sama besar di setiap bagiannya. Sehingga untuk menentukan volume kubus, kita akan menggunakan rumus sisi dikali sisi dikali sisi. Pada contoh berikut ini, sisinya adalah sebesar 6 cm. Sehingga untuk menentukan volume kubus, kita akan mengalihkan 6 cm dikali dengan 6 cm dikali dengan 6 cm. Sehingga hasilnya adalah 216 cm kubik. Mudah bukan teman-teman untuk mempelajari mengenai volume? Demikianlah teman-teman pembahasan matematika kita kali ini. Mudah kan? Dengan matematika mudah, kita bisa mempelajari matematika dengan sangat mudah. Mari kunjungi matematikamudah.com untuk dapat melihat materi matematika mudah lainnya dan mengerjakan soal-soal yang. Selamat mencoba!